Apapun pekerjaan lu, apapun yang lu kerjakan, apapun yang jadi dunia lu, ingat baik-baik pesan ini. Jangan pernah sia-siakan setiap 5 menit kesempatan yang diberikan kepada lu. Karena lu gak akan pernah tahu, bisa jadi 5 menit itu justru yang akan mengubah hidup lu selamanya. Welcome back to Beatsco. Even a beat will make you KO. Beatsco itu adalah tagline yang kepanjangannya adalah Even a beat will make you KO. Dan Beatsco lahir karena gua di awal pengen bikin konten tentang stand up. Dan untuk pertama kalinya juga gua bikin akun YouTube setelah sekian puluh tahun. Gua nggak mau berkonten ria atau bikin konten, tapi karena stand up gua bikin akun YouTube. Dan Beatsco adalah satu kalimat atau satu tagline yang membuat gua hidup pada saat itu. Setidaknya I feel alive gara-gara si Beatsco, yang nggak pernah sama sekali kebayang berani ngomong di depan kamera dan bikin konten, tapi gara-gara stand up comedy gue bikin yang namanya Beatsco dan menjadi hashtag sampai saat ini. Dan itu mewakili banget dari apa yang gue rasa saat itu. Sebegitu tipping pointnya si Beatsco ini, sehingga di awal-awal pada saat gue ketemu teman-teman yang baru nonton konten gue, mereka manggilnya dengan sapaan Beatsco, Beatsco, Beatsco. Dan secara kepanjangan adalah Even a beat will make you KO. Yang pada saat itu gue baru belajar bikin beat lewat YouTube, lewat internet, lewat komika-komika nasional, dan konten-konten kreator yang membuat video di YouTube. So, walaupun sedikit bisa membuat KO, itulah yang ingin gue utarakan pada saat itu. Sebegitu besar keresahan yang ada, dan stand up adalah jalur yang tepat. Beatsco, even a beat will make you KO. 2020 untuk pertama kalinya gue punya akun untuk bermain. Yang sebelumnya dari awal 2010 gue udah punya akun apapun, medsos apapun, tapi hanya sekedar sebagai penonton. Tapi di tahun 2020 gue mulai bikin akun YouTube, akun Instagram, akun Twitter, akun TikTok, untuk membuat konten niatnya dan menuangkan semua yang ada di isi kepala gua sebagai bahan keresahan, curhatan, isi hati, dan lain-lain. Tapi memang stand up comedy yang membuat gue ingin membuat akun tersebut dan ingin berkonten ria dengan teman-teman yang lain yang masih newbie. Tapi sebegitu besarnya pengaruh konten stand up comedy pada saat itu di tahun 2020 ke hidup gue, sehingga gue berani membuat akun dan bermain secara real sebagai person yang memang memainkan medsos tersebut dengan semua koneksinya, bukan hanya sebagai penonton atau netizen yang iseng ngetik komen dan lain-lain, karena itu bukan gue banget. Gue punya akun dari awal itu lebih ke semuanya untuk jualan apapun yang gue lagi jualin. Kurang lebih nggak lebih dari online shop akun tersebut gue gunakan. Tapi semenjak adanya akun Agam Black ini, yang apapun platformnya, username-nya Agam Black, disitulah gue mulai merasa gue harus ikutan main di dalamnya sebagai konten kreator, bukan sebagai penonton lagi. Tapi 2020 tahun yang berat banget bagi gue, itu ibarat sebuah kejadian yang luar biasa di hidup gue. Apapun yang sedang terjadi berbarengan kejadiannya, dan stand up comedy salah satu media gue atau tools untuk tetap semangat dan terhibur di saat itu, di zaman itu.
berat banget 2020, dibarengi dengan pandemi, dibarengi dengan kehidupan, dibarengi dengan mental health dan seterusnya. Berat banget 2020. Tapi dari 2020 itu gue berani mendeklarasikan bahwa gue ingin ikutan main sebagai content creator yang cupu banget di awal. Bahkan sekarang masih cupu, tapi gue terus evolve, gue berevolusi setiap waktunya, setiap harinya, setiap detiknya. Mulai dari pola pikir, cara ngonten, dan seterusnya. Gue belajar banyak dari tahun 2020. Struggle, sangat struggle. Seperti yang tadi gue cerita, semua terjadi berbarengan. Bahkan pada saat gue ngomong ini pun, ini kepala gue merinding, tengkok gue merinding, yang memang gue ngerasain banget feel itu di tahun 2020, dimana gue struggle-nya dengan kehidupan. Banyak hal besar terjadi. Gue gak mau ngomong itu musibah dan gak mau ngomong itu keberkahan juga, tapi yang pasti it's such a great lesson, gede banget. Bahkan masih sedikit traumatis akan hal-hal itu dan belum sepenuhnya clear, tapi gue terus melangkah. Ibarat kita naik gunung, mengambil satu langkah setiap detiknya untuk mencapai ke puncak, yang puncaknya itu adalah perdamaian atau berdamai dengan diri sendiri atas segala keadaan apapun yang terjadi sama hidup gue dan beberapa orang di sekitar gue di tahun 2020 tersebut. Struggle-nya banyak hal, life, finance, rohani, jasmani, bahkan sampai psikologis. Pokoknya itu terjadi berbarengan banget semuanya. Dan gue se-struggle itu di tahun 2020. Mental health. Di saat semua orang pada tahun itu 2019 dan 2020 sedang mengkhawatirkan kesehatan jasmaninya alias fisiknya karena pandemi COVID dan segala macam delta ini itunya, yang bagi gue pada saat itu gue lagi ngerasain lebih dari itu. Bukan hanya sekedar jasmani, tapi mental health gue secara rohani, secara psikologi itu jauh lebih besar rasanya ketimbang apa yang sedang terjadi pada saat itu, tanpa mendiskreditkan yang korban dan lain-lainnya. Tapi karena yang sedang gue hadapin besar banget ya, sehingga mental health gue sangat terganggu. Alhamdulillah secara jasmani fisik gue sehat walafiat, tapi secara mental health I was break into a pieces. Cermin yang hancur berantakan berkeping-keping, di saat kita ngaca udah gak berbentuk. Kurang lebih kayak gitu mental health gue pada saat itu di tahun 2020. Dan gue obati semua itu dengan stand up comedy, dengan Bang Panji. Bukan Panji Petualang pastinya, Panji Pragiwaksono. Thank you Bang. Gue pertama kali banget ngelihat lo di YouTube, yang memang seperti yang gue cerita tadi, gue emang gak pernah menggunakan hal itu seumur hidup gue. Tapi di tahun 2020 gue engage. Kalau bahasa si Avatar, gue sahelu tuh sama medsos dan dunia digital. Dan gue punya alasannya untuk itu. Tapi thank you Bang Panji Pragiwaksono. Konten lo yang pertama kali gue temukan, dan gue gak tahu lo sebagai seorang stand up comedian sampai gue telusurin, ternyata iya. Gue taunya lo artis, sampai gue pernah bikin spesial 18 kalau gak salah, balas di 18 buat lo Bang, dan itu gue lagi excited ya. Tapi yang pasti hampir secara mayoritas
apa yang gue dapat, gue terima hari ini tentang stand up comedy dan keyakinan gue untuk memulai ini semua, itu datang dari seorang Pandji Pragiwaksono. Tsunami ini adalah sebuah metafora seperti yang pernah Najwa Shihab ngomong, kita dirundung atau diserang dengan tsunami informasi dan segala macam istilah yang berkaitan dengan itu. Tapi tsunami yang gue maksud di sini adalah seperti yang gue cerita di awal tadi. Semuanya terjadi berbarengan sama gue, layaknya ombak besar, gulungan ombak yang hitam menghempas diri gue. Hancur berantakan semua bangunan, semua makhluk hidup, semua benda mati diratakan oleh tsunami tersebut, yang itu adalah metafora untuk kejadian yang sedang gue alami atas hidup gue pada saat itu. Ya kurang lebih tsunami yang sebesar itu, tapi terjadi, bisa meratakan segalanya. Dan gue yakin pada saat itu layaknya letusan gunung Merapi yang meluluh lantahkan segala macamnya yang dia lewati atau dalam jangkauannya. Tapi setelah itu membaik, maka tanah akan menjadi lebih subur. Hanya itu keyakinan gue pada saat itu, untuk bisa ngelewatin tsunami itu atau gunung Merapi yang meletus tadi. Yang udah pasti itu adalah sebuah metafor untuk apa yang gue lewati pada saat itu di tahun 2020. Dan balik lagi, sekali lagi, stand up comedy Pandji Pragiwaksono yang membuat gue bisa ngelewatin itu semua day by day, second by second. Berat banget. Dan sudah pasti seseorang yang menemani gue yang bernama DP, dia juga orang pertama yang membuat gue yakin dan memaksa gue untuk berbicara di depan kamera sebagai konten kreator atau nge-YouTube. Dia orang pertama yang yakinin gue, dan dia subscriber pertama gue, dia followers pertama gue, dia supporter pertama gue akan hal yang gue lakukan hari ini setelah 2 tahun jalan, 3 tahun di dunia digital. Khususnya stand up comedy, gue mulai konten dengan sebuah cerita-cerita masa lalu yang lucu menurut gue, dan gue belum tahu cara setup punchline ini itu dan segala macamnya. Tapi gue memulai dan berat. Awal video gue suara aja gak keluar, saking sebegitu nervousnya. Kamera aja gue gak berani lihat, saking sebegitu gugupnya. Tapi balik lagi, pada saat itu DP yang membuat gue, DP ini adalah istri gue, yang membuat gue terus bertahan dan menjalani itu dengan ala kadarnya. Gue masih menggunakan handphone, gue masih amat sangat tidak layak semuanya pada saat gue memulai itu. Gak ada satupun yang bisa dibanggakan dari surrounding, dari gadget, dari apapun itu. Tapi gue tetap bikin, karena untuk mengambil satu langkah itu menuju puncak gunung yang ingin gue capai. Dan gue masih dalam perjalanan untuk itu. Life, kehidupan yang gue jalanin, ups and down, dari kecil sampai hari ini sangat fluktuatif. Gue pernah ada di sini, gue pernah ada di sini, gue pernah ada di tengah, gue pernah ada di bawah, gue pernah ada di atas, gue pernah flat. Sangat dinamis.
kalau bicara kehidupan. Dan gue berjuang untuk itu, bukan hanya untuk tetap hidup, karena alhamdulillah kalau secara kesehatan gue orang yang cukup sehat selama hidup, tapi secara mental health, secara finansial, secara batin itu sangat dinamis. Tapi di tahun 2020 itulah titik terendah. Kalau gue mundur beberapa puluh tahun, dari mulai gue umur 0 maksudnya, mungkin 2020 adalah titik terendah yang pernah gue sentuh di kehidupan. Dalam segala hal, bukan hanya satu hal, segala hal. Tapi justru di titik terendah gue dengar satu quote. Pada saat itu memang YouTube, media informasi, Instagram, apapun itu yang bersifat informatif, yang bunyinya gue nemu satu kata, titik terendah kita adalah titik terkuat kita. Ibarat sebuah pondasi untuk gedung yang tinggi, dia berada di bawah tanah padahal. Tapi titik terendah kita lah yang terkuat ketimbang level manapun. Wah, gue lupa antara itu gue dapet di medsos atau dari seseorang. Tapi yang pasti kata-kata itu meaningful banget dan powerful banget pada saat itu. Dan gue meyakini itu iya. Titik terendah lo adalah titik terkuat lo. Buat lo yang lagi nonton sekarang, lagi ngerasa down, apapun itu yang lo rasa, lo merasa kecil, rendah, dan segala macamnya, itulah titik terkuat lo. Tapi lo harus bouncing lebih tinggi daripada itu, dan harus lebih kokoh untuk bisa menopang apapun yang ingin lo capai ke depannya. Pandji Pragiwaksono. Bang Pandji spesial banget sih. Manusia ini, orang ini, sosok ini, walaupun gue belum kenal secara personal sama lo bang, tapi dari apa yang gue lewatin di 2020 itu, sosok Pandji Pragiwaksono lah yang membuat gue tetap hidup dalam mimpi dan ingin meraih mimpi tersebut yang harus gue lewatin hari demi hari, dan harus tetap kuat walaupun dalam kondisi sangat lemah. Dan Pandji Pragiwaksono, dari 2020 gue nonton lo bang, gue seneng banget. Lo pernah balas komen gue sekali dan itu gue capture. Gue seneng banget gue bisa punya topi Komodo Menoi pada saat itu, karena di tahun 2020 itu gue lagi ancur-ancuran banget seperti yang tadi gue cerita. Gue nggak mampu beli tiket lo yang pada saat itu rencananya akan diadakan di tahun 2020 Komodo Menoi. Tapi gue menyisihkan sedikit rezeki gue yang gue dapatkan atau gue sisihkan dengan susah payah, karena memang gue sedang menghadapi tsunami dan gunung meletus yang gue sebut tadi. Gue beli topi lo, gue senang banget, gue posting di story, gue mention lo dan lo sundul balik. Mulai dari situ gue banyak nonton video-video lo. Bang Pandji Pragiwaksono ini kadang gue merasa relate sama dia. Gue kayak punya feeling aja dia juga menjalani kehidupan yang sangat berat somehow ya. Gue nggak tahu, tapi yang pasti hanya orang-orang seperti itulah yang bisa ngasih petuah-petuah kayak gitu. Jadi di saat
semua itu kena di diri gue atau di diri lo yang nonton Bang Panji juga, kita kayak punya bonding gitu. Oh begini, oh begitu. Dan hampir semua kata-kata yang memotivasi itu menjadi kekuatan baru. Dan dengan semua kekuatan itu, pada akhirnya kalau kita bicara atau konteksnya stand up comedy, gue berhasil memecahkan telur ketakutan tersebut untuk berani stand up dan langsung ikut lomba. Open mic pertama langsung lomba, peserta pertama pula yang dipanggil. Lo bayangin, 3 of 3 atau 3 by 3. Itu 3 hal yang baru dalam hidup gua dilakukan dalam waktu yang bersamaan sekaligus. Dan itu semua kreditnya sudah pasti untuk DP, istri gue, dan Bang Panji Pragiwaksono. Bahkan detik-detik terakhir gue pengen open mic, gue pengen lomba, gue pengen naik panggung, gue masih nonton satu video lo tentang push up mental. Tapi gue berhasil bang, dan gue tahu lo orang yang seneng banget. Di video lo gue pernah dengar, jika apa yang lo sampaikan langsung berdampak atau berdampak ke kehidupan subscriber lo atau followers lo atau orang yang ngikutin lo atau orang yang ngedengerin lo. But for me, you are my idol dalam hal tersebut. Bukan tentang jokesnya, tapi tentang Panji Pragiwaksono yang berbicara kehidupan dan mengempower kita semua, khususnya diri gue. Di momen ini thank you banget bang. Cuma itu yang pengen gue ucapin dengan video ini. Gue tahu lo mungkin gak nonton, tapi siapapun yang nonton video ini, lo boleh mention ke Bang Panji, karena Panji Pragiwaksono telah berhasil membuat dampak ke seseorang dengan kata-katanya dan videonya. Sekali lagi, thank you banget Bang Panji Pragiwaksono. Stand up. Stand up komedi sesuatu yang baru bagi hidup gue. Walaupun gue tahu datangnya dari barat, tapi dulu-dulu gue gak pernah ada hasrat untuk nonton atau menikmati stand up komedi. Tapi gue tahu bahkan komika-komika besar pun kayak Bang Panji Pragiwaksono, Ernest Prakasa, Raditya Dika, belum ada kebutuhannya pada saat itu. Gue tahu dan mengikuti mereka semua sampai di tahun 2020. Itu tahun yang membuat stand up komedi adalah percikan bagi semangat gue untuk menjalani apa yang sedang gue jalani di hari itu, di saat itu, di detik itu, di momen itu, di tahun itu, di fase itu. Gue harus melewati tsunami besar itu. Gue harus melewati letusan gunung Merapi itu dengan stand up comedy. So, stand up comedy sentimental banget sih buat gue di tahun tersebut sampai hari ini. Dan gue berdoa, gue berharap sama diri gue sendiri dan semua orang di lingkungan gue atau kalian yang support gue di dunia maya, semoga stand up comedy selalu menjadi bagian dari hidupnya seorang Agam Black. Stand up comedy. Courage. Butuh keberanian besar. Gak usah jauh-jauh. Yang tadi gua di awal cerita, pertama kali lo bikin konten atau lo nge-YouTube atau lo lihat kamera atau lo dengar suara lo sendiri atau lo lihat tampang lo sendiri, butuh keberanian besar.
butuh hal tersebut. Lu butuh kekuatan yang simple memang, tapi untuk memulainya pertama kali itu lu butuh courage banget, courage yang sangat besar. Dan lu harus punya dasar ya, atau benang merah kenapa lu harus memulai itu, dan kenapa lu butuh perasaan itu, kenapa lu harus menguatkan diri lu sendiri. Itu sama seperti yang terjadi di gue kemarin 31 Desember 2022. Gue memutuskan this is it, ini dia saatnya gue pecahin ketakutan itu, gue robohin ketakutan itu untuk berani open mic dan lomba dan ngetes mental, ditonton banyak orang, didengar banyak orang. Selama 2020 gue mempersiapkan diri gue mulai dari mental, penulisan, belajar, mendengar, menonton, meniru, dan semua hal yang berhubungan dengan open mic dan stand up comedy. Tapi kalau lu gak punya courage, lu gak akan berhasil mecahin rasa takut itu. Lu gak akan pernah berhasil. Harus ada yang ngedrive lo. Gue yakin banyak orang, banyak teman-teman yang belum melakukan hal tersebut. Dan gue tahu kalian punya alasan untuk itu. Tapi jangan diundur-undur. Kalian harus kuatin mental tersebut dan dasari dengan sesuatu yang sangat kuat. Kalau di kasus gue mendasari itu dengan Pandji Pragiwaksono. Balik lagi, credit to you bang, credit to you. Kalau bini gue DP support system, tapi kalau bicara kenapa gue mau melakukannya, Pandji Pragiwaksono. Doain gue bang. Penaklukan. Kalau kita ingat-ingat, kita semua pasti pernah menaklukkan apapun dalam hidup, dalam bentuk apapun, sekecil apapun, atau sebesar apapun. Penaklukan ini sifatnya relatif. Lo conquer something yang menurut orang lain cemen, tapi selama lo belum taklukkan itu, bagi lo itu sesuatu yang besar. Masih. Tapi bagi orang-orang yang sudah menaklukkan hal-hal besar dalam hidupnya, mungkin mereka akan menganggap penaklukan lo itu kecil banget atau cemen banget. Tapi kalau lo gak pernah mencoba untuk menaklukkan sesuatu, walaupun gue yakin lo secara gak sadar atau lo sadari lo pernah menaklukkan sesuatu, setidaknya cewek deh, kalau kita cowok pasti lo semua pernah menaklukkan cewek atau gebetan lo atau istri lo atau mantan lo, apapun itulah. Itu yang paling relate sama semua orang kayaknya. Tapi ada hal-hal lain yang sifatnya sangat sentimental mungkin. Kalau kayak di diri gue, ya open mic itu, ya ikut lomba itu, ya berani berdiri di panggung itu. Yang bagi sebagian banyak orang yang udah melakukan itu cemen banget. Tapi bagi gue yang belum pernah menaklukkan itu besar banget. Dan rasanya di saat lu udah berani taklukkan hal tersebut atau berhasil menaklukkan hal tersebut, itu kayak ada satu mata rantai yang lepas, yang tadinya membelenggu lo, yang membuat lo berpikir di pikiran orang lain yang sebenarnya padahal gak kayak gitu juga. Itu cuma kekhawatiran lo aja. Lo gak pernah tahu rasanya ditepok
tanganin. Lo nggak pernah tahu rasanya dapat ketawa dari orang. Dan itu semua harus ditaklukkan dengan yang tadi gue cerita. Lo dasari dengan sesuatu yang kuat, lo punya keinginan yang kuat, bahkan lo punya vision yang jauh akan hal tersebut, maka lo akan didorong, didrive oleh hal tersebut untuk menaklukkan rasa-rasa itu tadi. Ini self reminder, bukan cuma buat lo yang nonton, tapi ada anak-anak gua juga yang nonton, buat kalian juga nih. Suatu hari kalian nonton video ini, Papa cuma bisa ngomong kayak gini sama kalian. Papa tahu kalian jauh. Papa tahu kalian nonton juga. Tapi apapun yang Papa lakuin juga buat kalian kok. And I love you kids. I love you so much. Dreamt of loving, I've wished for control. It hasn't come through. Sorry guys, gue sedikit sentimental akan hal tersebut karena memang one day gue akan cerita ke publik tentang ini. Tapi emang itu menjadi bagian dari tsunami yang gue sebut tadi, Gunung Merapi yang meletus tadi. Tentang penaklukan 2023 ya. Gue mengakhiri 2022 dengan open mic, dengan ikutan lomba, walaupun harus close mic, tapi bukan itu. Gue punya mimpi besar di dunia stand up comedy. Gue suka lakuinnya. Gue enjoy dan gue akan tetap belajar dari kalian semua walaupun lewat YouTube atau dari mentor-mentor secara langsung. Dari teman-teman baru gue di stand up Indo Banda. Kebetulan gue lagi di Aceh dan gue join sama stand up Indo Banda Aceh. Ini video juga spesial banget buat kalian dengan welcomingnya kalian, Bang Hendro, Bang Mumun, Bang Ait, Bang Jordan, semua yang nggak bisa gue sebutin satu-satu. Tapi you guys have no idea kenapa gue ngelakuin ini dan betapa besarnya dampaknya ke kehidupan gue. I've been through so much thing. Fuck up, shit, apapun itu deh istilahnya. Dan itu semua stand up comedy yang membuat gue tetap berdiri, bertahan, tersenyum, tertawa, berpassion atau berhasrat, berapi. Dan gue berhasil menaklukkan itu di akhir tahun 2022. Fresh start, good start untuk memulai 2023 dengan stand up comedy. Gue berdoa gue tetap sehat untuk tetap bisa ikutan open mic setidaknya. Setiap kali ada open mic dan lomba atau apapun itu yang berhubungan dengan stand up comedy. Dan gue berharap di akhir tahun 2023 dan gue bikin video kayak gini lagi, itu feel-nya udah harus beda dari apa yang gue share detik ini di Januari 2022. Gue punya 365 hari yang akan gue tulis
dengan hal-hal baru yang excited. I won't push that. Thank you guys for watching. Maafin gue, maafin muka gue, Ever maafin intonasi gue, maafin kata-kata gue. what I haven't. You guys rock. Agam signing out.